Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai tugas yang ada. Nah, tugas ini berupa presentasi kasus. Anda bisa lihat sudah ada penjelasan sebetulnya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tapi penjelasan ini biar lebih detail akan saya pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, Anda bisa lihat bahwa ada pembagian tugas tertentu, yaitu ada 6 kelompok, sudah kita bagikan 6 kelompok, dan masing-masing kelompok tersebut akan mempresentasikan kasus yang ada pada bab yang berbeda dan buku yang berbeda, tapi terkait dengan topik tertentu. Nah, pembagian tugasnya pun, pembagian kelompoknya pun sudah ada, sudah ditentukan. Nah, karena ada 2 buku dan sifat bukunya itu berbeda, maka konten dari presentasinya juga kita variasi sedikit. Untuk buku Trot, karena sudah ada kasus pada setiap akhir bab, maka silahkan Anda membaca dulu studi kasusnya pada akhir bab. Akhir bab itu seperti ini. Oke, pada akhir bab tentang inovasi jasa baru misalkan. Pada bagian akhir itu ada kasus yang cukup panjang, bukan hanya ini. Ini saya cuplik aja. Kemudian silahkan dibaca keseluruhannya. Kemudian pada bagian paling akhir ada pertanyaan-pertanyaan atas studi kasus tersebut. Nah, setelah Anda membaca, nanti di dalam presentasi yang Anda siapkan, tidak langsung menuju ke kasusnya. Tapi terlebih dahulu Anda membuat ringkasan materi di bab tersebut yang berhubungan dengan studi kasusnya, terutama nanti yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dan juga ketika Anda membaca kasusnya, mestinya dengan penjelasan materi Anda akan jadi lebih paham mengenai kasusnya. Itu yang pertama. Kemudian bagian kedua tentunya Anda menjelaskan kasus tersebut. Asumsikan bahwa pendengar Anda belum membaca buku tersebut, belum membaca kasusnya, sehingga harus cukup rinci penjelasannya. Kemudian silakan pada bagian akhir menjawab pertanyaan studi kasus tersebut. Nah, karena dalam satu kelompok anggotanya bisa 5, 6, bahkan 7 misalnya, maka setiap bagian ini, setiap konten ini bisa dipresentasikan oleh lebih dari 1 mahasiswa. Silakan aja Anda menyepakati di dalam kelompok. Kemudian kontennya itu akan sedikit beda di buku Genor yang 2002 ini. Pertama, memang masih Anda presentasikan materi yang nanti berhubungan dengan kasus, namun kasusnya itu Anda cari sendiri. Karena di buku itu tidak ada kasus yang panjang, Anda cari sendiri silakan dari YouTube atau dari website tersebut yang lain. Kemudian Anda bisa tampilkan websitenya atau Anda sedikit tampilkan video YouTube-nya, jangan lupa dihidupkan suaranya ya ketika Anda tampilkan YouTube. Kemudian Anda menjelaskan, tidak hanya sekedar menampilkan YouTube, tapi YouTube itu hanya ringkas, hanya sekedar Anda bisa tahu secara umum, mungkin 1 menit saja, misalkan walaupun YouTube-nya 10 menit, tapi 1 menit saja ditampilkan sedikit, lantas mahasiswa yang menjelaskan kasus itu. Harus sesuai dengan bab yang sedang dibahas. Kemudian pada bagian akhir, Anda membuat analisis atas kasus tersebut berdasarkan materi yang ada pada bab yang dipresentasikan. Itu untuk Genor. Nah, ada 3 kelompok yang menggunakan buku Trot dan 3 kelompok yang menggunakan buku Genor. Dan seperti yang Trot, ini setiap bagian ini silahkan pembagiannya berapa mahasiswa.
ada ketentuan umum yang berlaku untuk tugas ini. Sebagian ini juga berlaku untuk tugas-tugas yang lain juga. Nah, yang pertama, ini bukan sekedar tugas kelompok, tapi sekaligus tugas individu. Sehingga Anda akan mendapatkan nilai kelompok, tapi juga ada nilai individunya. Nilai kelompok misalkan tentang kerjasama. Nilai kelompok tentang sinkronisasi slide-nya, tentang kemulusan pergantian personil yang presentasi, misalkan seperti itu ya, dan seterusnya. Itu tentunya juga secara umum kualitas materinya keseluruhannya seperti apa. Itu juga itu bagian dari tugas kelompok. Tapi untuk yang individu nanti akan dinilai berdasarkan tugas yang dilakukan, kerja yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Juga akan dilihat tentang kemampuan presentasi dari setiap anggota kelompok. Jadi pastikan ini tugas itu dibagi rata ke seluruh anggota kelompok. Jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak dapat tugas atau jangan sampai ada anggota yang terlalu besar bebannya. Dan jangan mau mengerjakan bagian tugas dari teman Anda yang lain. Nah, kemudian harus jelas pembagian tugasnya seperti apa. Nanti yang dikumpulkan itu ada 2 hal, yaitu link YouTube-nya dan slide Microsoft PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint-nya nanti silahkan setiap bagian, katakanlah tentang penjelasan kasusnya gitu ya. Misalkan ada 2 mahasiswa yang presentasi untuk penjelasan kasus yang bagian tengah ini, misalkan ada 2 mahasiswa. Nanti pada awal slide bagian tiap mahasiswa ada penjelasan nama dan nomor induk mahasiswa. Nanti ganti mahasiswa yang presentasi, di awal slide-nya ada lagi tulisan tentang nama dan nomor induk mahasiswa. Kemudian saat bergantian presentasi, itu juga Anda menjelaskan nama juga dulu. Kemudian jangan lupa yang namanya slide, istilahnya makanya PowerPoint, itu isinya pointers. Pointers berarti bukan kalimat utuh, apalagi satu paragraf gitu ya, tapi hanya intinya apa saja. Nanti ketika Anda menjelaskan, lantas berarti tidak hanya membaca, tapi mengelaborasi, boleh memodifikasi dan seterusnya, dan kita menghindari paragraf yang panjang, karena nanti cenderung sekedar akan baca. Nah, Anda presentasi, bukan hanya membaca ya. Kalau membaca, itu Anda tinggal share aja slide-nya, dan orang lain membaca. Tapi ini Anda presentasi, beda itu ya. Kemudian jangan lupa, sekali lagi, semua anggota itu wajib membuat presentasi di PowerPoint-nya dan memberikan presentasi nanti di link YouTube-nya itu. Kemudian ketika Anda presentasi, presentasinya tentunya Anda rekam ya, nanti diupload di YouTube. Nah, Anda bisa presentasi misalkan menggunakan Zoom misalkan. Nah, ketentuannya nanti di sebelah kanan atas dari presentasi tersebut, selain kalau di bagian yang utama ada slide-nya, di sebelah kanan atas ada insert, ada tampilan presenternya, mahasiswa yang sedang presentasi. Hanya satu orang itu aja yang tampil, yang lain tidak perlu tampil saat presentasi oleh seseorang. Kemudian kalau mau diedit silahkan, kalau Anda pandai memainkan record and pause gitu, itu juga nggak apa-apa kalau nggak diupload tapi sudah cukup layak. Sorry, kalau tidak diedit tapi cukup layak. Kemudian silahkan diupload di YouTube, settingnya public ya, biar semua orang bisa melihat juga. Jangan lupa memperkenalkan diri juga. Kemudian PowerPoint-nya jangan terlalu besar, 10 mega aja. Kalau Anda misalkan punya gambar yang digunakan sebagai background, itu jangan lupa jangan ditempelkan pada setiap slide, tapi dibuat sebagai background di slide sorter view. Oke, ini contohnya sudah kita berikan tadi. Oke, baik kalau gitu mudah-mudahan lebih jelas apa yang akan dilakukan pada tugas kali ini. Terima kasih.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.